Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Riz Anta. Nah, kali ini saya berada di depan gate 100 atau gate King Abdullah yang merupakan gate baru ya teman-teman, pembangunan atau pelebaran Masjidil Haram. Gate ini bisa terhubung ke Terminal Jarwal dan lagi proses pembangunan. Biasanya dibuka pada saat musim haji ya, sementara ya teman-teman, karena gate ini belum terhubung ke pelataran Ka'bah ya, masih dibatasi. Nah, ini saya berada di depan gate 100 atau antara gate 103 sampai dengan gate 100 ini. Di depan inilah, nah inilah jalan yang menghubungkan ke Jarwal ya teman. Di sampingnya adalah hospital yang lagi dibangun atau dalam salah satu rencana pelebaran dari Masjidil Haram ini terintegrasi dengan Terminal Jarwal dan hospital atau rumah sakit ya teman-teman. Nah, di tempat tadi ini saya di depan pelataran gate King Abdullah ya teman-teman ya, gate King Abdullah. Nah, nanti saya masuk dari gate 103 menelusuri. Nah ini pelataran biasanya dipakai pada saat waktu salat Jumat ya teman-teman ya. Tapi salat biasa masih dipakai karena jemaah yang sangat banyak ya, mengubak ya, meluber atau melebihi dari kapasitas Masjidil Haram, maka biasanya sampai keluar. Biasanya kalau orang salat biasanya 1 jam sebelum azan sudah ditutup ya pelataran Ka'bahnya. Nah inilah ya teman-teman ya, dari sini kita bisa melihat pintu yang mengarah ke Jarwal. Ini di depan sini kelihatan ya teman-teman. Ini di balik bangunan ini adalah gunung-gunung ya. Nah di sini akan dibangun hospital lagi dalam pekerjaan. Nah ini saya masuk dari pintu 103 teman-teman, dan juga tidak kalah bagusnya ornamennya di atas nih teman-teman. Lihat di atas kan cantik sekali ya. Ini pintu gate 103 atau pintu 103 ini ya, cukup indah lampunya, ornamennya, lampu gantungnya, reliefnya di atas ya teman-teman ya. Ya kalau dilihat bangunannya ini sangat mewah sekali ya teman-teman. Ini saya berjalan terus nih, tadi gate 103, sekarang gate 102, tapi saya sudah mendekati gate 100. Dan ini gate ini nantinya akan terhubung dengan pelataran Masjidil Haram. Kita langsung ke Masjidil Haram dari pintu utamanya. Ini ornamennya teman-teman ya, di atas ini cukup indah ya, bagus dan cukup cantik ya. Ini dindingnya marmer ya teman-teman ya. Nah ini kita jalan, banyak juga yang beristirahat. Nanti di sisi kiri ada galeri ya teman-teman, atau tempat pameran tentang pembangunan Masjidil Haram, tentang sumur Zam-Zam, tentang Hajar Aswad ya teman-teman ya. Ini lampunya cukup indah ya, cukup cantik, bagus ya ornamennya. Ini proses pengerjaannya tidak hanya 1 tahun ya teman. Ini udah saya datang ke Masjidil Haram ini udah 2 tahun berturut-turut. Ini masih dalam proses pengerjaan tuh. Tempat galeri pamerannya juga ada, tempat salatnya juga ada. Ini pintunya, ornamennya cukup bagus, lampu hiasnya, lampu gantungnya tuh cukup indah ya teman-teman ya. Kalau di Indonesia paling 1 ya, ini 3 di depan pintu aja, belum dari atas nih gantungnya. Nah nanti kalau salat ini penuh ya teman-teman. Sekarang ini jemaah lagi duduk-duduk melihat keindahan ornamennya. Nanti kita akan coba juga lihat di lantai 2-nya ya teman-teman. Saya naik dari lantai 3 ya, karena dari lantai 1 tidak ada tangganya. Saya naik dari
pintu 103 ya teman-teman ya. Maaf ya, tadi lantai 3, saya akan naik ke lantai 2 dari pintu 103 karena di pintu gate 100 tidak ada tangganya teman-teman. Oke teman-teman, ini ya cukup indah, ini masih tertutup ya. Kalau dipagari tidak terhubung langsung ke pelataran, nanti suatu saat akan terhubung teman-teman. Ini masih dalam proses ya. Nah sekarang saya udah berada di lantai 2 karena tadi saya naik ke atas karena rame ya teman-teman ya. Orang karena diarahkan ke atas oleh askarnya. Kita akan persiapan sholat Jumat nih. Ornamennya juga tidak kalah dengan ornamen di lantai dasar ya teman. Ini juga bagus nih, kan lihat tuh ukiran reliefnya bagus ya teman-teman ya. Tuh di tiangnya juga cukup indah, dan mungkin mudah-mudahan di masjid di Indonesia juga kayak gini sehingga jemaah yang salat itu merasa nyaman dan termotivasi. Ini bagus ya. Kalau di rumah kita mungkin mewah ini ya teman-teman, lampunya aja satu, aduh harganya berapa ini ya teman-teman. Ini cukup bagus, cukup indah ya teman-teman. Nah pertanyaannya, ini bagaimana orang membersihkan? Biasanya sudah ada ya tim pembersihnya ya teman-teman ya. Itu yang baju biru laut dan baju hijau, itu adalah tim kebersihan yang bekerja 24 jam, dan tim kebersihan ada yang coklat ya, membersihkan lantainya dan dijaga selalu, dan selalu terjaga kebersihannya dan kesuciannya teman-teman. Ini rame ya di atas ya teman-teman ya. Kayak suatu saat teman-teman bisa healing lah di Masjidil Haram, baik pintu 100, pintu 79, pintu 88, pintu 105, pokoknya jangan lupa mengelilingi Masjidil Haram ini. Makanya untuk bagi teman-teman yang umrah, jangan hanya di hotel aja, bagusnya berkeliling Masjidil Haram supaya kita tahu dari sisi mana kita bisa masuk, akhirnya kita tidak nyasar. Nanti kalau dari pintu 100 itu lebih dekat ke Terminal Jarwal dan ke Hotel Al-Masa ya, nggak salah ya teman-teman ya. Atau lebih dekat ke Saraton ya. Nah atau lebih dekat Darul Tauhid juga bisa ya teman-teman ya. Misalnya kalau kita masuk ke pintu umrah yang dari depan Tower Zamzam, nah ini adalah Tower King Abdullah yang merupakan sumbangan dari Raja King Abdullah ya, Al Saud, ini nggak salah ya teman-teman. Atasnya juga masih bagus ya. Kayak jangan lupa ya teman-teman, mampir ke Masjidil Haram bagi yang beragama Muslim, dan mudah-mudahan juga mampir ke YouTube saya Riz Anta, dan banyak informasi tentang Masjidil Haram ini saya ambil waktu berjalan, makanya agak goyang sedikit. Oke teman-teman, sampai di sini pertemuan kita, nanti kita sambung lagi dengan video lainnya. Jangan lupa like ya teman-teman, subscribe dan bunyikan loncengnya. Thank you for watching.